Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Febriana dengan NIM D112111012. Saya dari Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai merge sorting yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pada struktur data. Sebelum itu, apa itu merge sort? Yang pertama, yaitu jenis algoritma pengurutan secara divide, yaitu maksudnya memilah elemen dari beberapa menjadi dua bagian, dan concurrent atau setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif, atau lebih tepatnya divide and merge. Yang kedua, memecah data ke dalam dua bagian kiri dan kanan secara berulang atau rekursif sehingga tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga, kemudian menggabungkan kembali data yang dipecah sekaligus mengurutkan data secara ketika proses penggabungan. Sebelum itu, ayo kita lihat analoginya. Untuk analogi yang pertama, di sini ada 8 angka. Nah, 8 data ini kita bagi menjadi 2. Di sini kita bagi menjadi 2, lalu kita jalankan dulu proses dari yang kiri. Nah, 72 dan 94 kita bagi 2 lagi. Setelah itu, untuk 72 kita bagi 2 lagi. Nah, setelah dibagi, kemudian kita masukkan masing-masing angkanya, 7 dan 2. Nah, setelah itu di sini setelah kita tuliskan, lalu kita urutkan mana yang lebih kecil, yaitu 2. Berarti 2 dan 7. Nah, selanjutnya kita jalankan yang 94. 94 juga sama, yaitu di urutan lebih kecil, yaitu dengan ascending itu 4 dulu lalu 9. Nah, setelah kita tahu 27 dan 49, 27 dan 49 kita bandingkan, lalu kita gabungkan dan diurutkan dengan ascending dari kecil ke besar. Berarti 24, 7, 9. Nah, lalu kita jalankan yang 3861. Di sini juga sama, yaitu kalau 38 dibagi 2 dulu. Nah, kalau diurutkan 3 dulu lalu 8, lalu kalau 61 itu lebih kecilnya 1, maka 16. Setelah 38 dan 16, lalu kita gabungkan dan kita urutkan lalu dengan ascending 1, 3, 6, 8. Terusnya 6, 8. Lalu setelah itu kita mengetahui keduanya, maka kita urutkan dari angka kiri dengan data yang ada di kanan. Nah, maka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Baik, kita langsung saja ke program bahasa Singa. Nah, di sini kita tuliskan dulu library dari bahasa Singa, yaitu includestudio.h dan includestudyelib.h. Di sini ada fungsi dengan nama merge sort. Di sini juga ada parameter variabel integer, pointer r, dan integer len atau jumlah. Nah, di sini ada condition if yang apabila pernyataan ini benar, len lebih kecil dari 2, return. Apabila pernyataan ini benar, maka program itu berhenti. Maksudnya, kalau jumlahnya kurang dari 2, karena kan itu tidak bisa dibagi menjadi 2 kan si datanya, maka ini tuh akan berhenti. Program ini tidak akan dijalankan. Apabila ini salah, maka kita jalankan ini semua. Lalu di sini inisialisasi mid, yaitu tengah. Tengah itu dari mana? Yaitu jumlah dibagi 2, len dibagi 2. Misalnya kita ngambil datanya 4. Nah, mau ngambil datanya 4, berarti 4 dibagi 2 berarti 2. Midnya tuh 2, nilai tengahnya tuh 2. Right, len-nya tuh berarti kanan. Kanan itu dari mana? Dari len kurang mid. Nah, berarti dari len tuh jumlahnya kan 4, karena kita mau ngambil datanya 4 dikurangi bitnya tadi 2, berarti 2. Right line-nya tuh berarti ada 2. Nah, 2 data dan 2 indeks. Lalu di sini integer pointer left di sini untuk dan integer pointer right di sini untuk mengalokasikan datanya, jumlah datanya, di mana akan disimpan size of integer mid, lalu disimpan di malloc dengan pointer integer, dan right line juga sama. Lalu di sini integer
dengan variabel integer i. Di sini menggunakan loopingan for. I sama dengan 0, i lebih kecil dari mid, i plus plus. Left indeks ke i sama dengan r indeks ke i. Nah, jadi di sini tuh kan i-nya tuh 0, mid-nya tuh kan 2, berarti 0 sampai 1. Nah, berarti indeks ke 0 dan 1. Left itu indeks ke 0, r-nya juga indeks ke 0, dan indeks ke 1 juga, karena di sebelah kiri. Lalu di sini untuk for pada right, berarti di sini kan ininya tuh 2. Nah, berarti 0 lebih kecil dari jumlah, maka plus plus. Nah, berarti kan sama seperti tadi. Lalu di sini jumlahnya kan 4. Nah, setelah itu berarti di sini tuh indeksnya tuh 2 dan 3. Karena kan kita mau ngambil datanya 4. Nah, ini akan 4 lalu dikurangi 2, midnya 2, berarti indeks pada right itu indeks kedua dan keempat dan ketiga. Nah, di sini untuk merge sort-nya itu left dan mid. Lalu merge sort juga right dan right len. Nah, di sini variabel a sama dengan 0, b sama dengan 0, i sama dengan 0. Nah, kita gunakan while a lebih kecil dari mid dan b lebih kecil dari right len. Nah, di sini kan mid-nya 2, 0 lebih kecil dari 2, dan 0 lebih kecil dari right len-nya tuh 2 juga. Nah, berarti jika left indeks ke 0 lebih kecil, hasil dari left-nya ke 0 lebih kecil dari right indeks ke 0, nah maka si r-nya tuh i-nya plus plus, berarti ada di sebelah kanan, sama dengan left-nya juga a plus plus. Nah, lalu apabila pernyataan ini salah, maka r i plus plus sama dengan right b plus plus. Nah, di sini juga while a lebih kecil 0 lebih kecil 2, r berarti i-nya plus plus. Nah, left-nya berarti a plus plus, berarti indeksnya juga plus plus, dan si hasil dari left-nya juga itu berada di sebelah kanan, ke kanan apabila ininya lebih kecil. Nah, lalu untuk while b right len ini pun sebaliknya, r i plus plus, right-nya b-nya plus plus, free left dan free right. Lalu di sini ada fungsi utamanya. Nah, di sini integer main, ini inputannya dengan variabel n, print f untuk menampilkan masukan jumlah bilangan, lalu scan f untuk meminta inputannya dengan %d lalu disimpan di variabel n. Nah, di sini dengan variabel r indeks ke n, lalu dengan i for di sini pelupingan, i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Scan berarti untuk meminta inputannya dari variabel r indeks ke i. Nah, berarti indeks ke 0, nah berarti i lebih kecil dari indeks ke 0, maka i plus plus, berarti dari 0 sampai 3, karena kan n-nya 4. Nah, lalu kita menampilkan dari indeks ke 0 sampai ke 3. Proses merge sort-nya kita memanggil r dan n. Nah, lalu outputnya juga kita tampilkan dari indeks ke 0 dan indeks sampai indeks ke 3. Coba kita running. Nah, masukkan jumlah bilangan. Tadi kan kita mau masukkan 4 bilangan. Pertama kita misalnya dari 100, lalu 23, lalu 45, lalu 12. Nah, maka akan langsung sort dengan ascending diurutkannya, berarti dari kecil 12, 23, 45, 100. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.